Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Islam atau PAI kelas 1. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum mulai belajar, Ustadz Arifin tidak pernah bosan untuk mengingatkan pada anak-anak sekalian yang ada di rumah bahwa kita harus senantiasa berdoa supaya kegiatan kita termasuk belajar ini mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala. Karena apa? Allah sampai mengatakan orang-orang yang berilmu itu merupakan istimewa. Kenapa istimewa? Dia disebut sebagai seorang mujahid. Kenapa? Karena dia sudah berjuang untuk mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak dia tahu, kemudian dia berusaha untuk tahu. Termasuk pendidikan agama Islam itu penting. Kenapa penting? Karena setiap hari kita harus melakukan aktivitas ibadah. Tanpa pendidikan agama Islam, tanpa belajar agama Islam, hanya belajar pengetahuan umum, kita nggak tahu apa-apa tentang wudhu, tentang sholat, tentang najis. Kita nggak tahu bagaimana mencari pahala, apa ini dosa, apa ini tidak, nggak tahu. Maka pendidikan agama Islam, belajar agama itu jangan atau tidak boleh disepelekan. Jadi usahakan belajar agama malah justru lebih sungguh-sungguh, karena belajar agama itu nggak cuma untuk dunia, tapi untuk dunia dan untuk akhirat utamanya itu. Jadi nggak cuma untuk akhirat, tapi dunia juga bisa kita dapatkan. Yuk, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semuanya silahkan duduk yang khusyuk. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita masih berada di bab keempat. Pertemuan yang lalu kita bab 4 juga ya, judulnya masih sama, yaitu bersuci dari najis dan tata cara berwudu. Hanya untuk kesempatan hari ini kita membahas sub materi yang baru, yaitu kita nanti akan membahas tentang tata cara wudu. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang najis, membahas tentang hadas, kemudian bahas tentang jenis-jenis air. Karena mungkin masih ingat ya, hari ini kita akan fokus membahas tentang tata cara berwudu. Bagi yang sudah siap, silahkan disiapkan buku Al-Islam kelas 1 ada di halaman 50 sampai dengan 57. Tetapi sebelum mulai pelajaran, Ustaz Arifin akan memberikan permainan, yaitu tebak gambar. Silakan anak-anak dilihat, ada gambar apa dalam lingkaran ini. Tolong dilihat dengan sungguh-sungguh, mungkin matanya yang masih sehat bisa berhasil menjawab. Hitungan kelima silahkan dijawab. Oke, jawaban yang benar dari gambar ini adalah gajah. Jadi di gambar ini terdapat tanda titik-titik yang kurang lebih gambarnya adalah gambar bentuk gambar hewan gajah. Oke anak-anak sekalian, langsung kita masuk ke dalam materi. Anak-anak sekalian, kita mulai dengan wudu. Jadi anak-anak tolong perhatikan bahwasanya sholat itu setiap hari kita lakukan minimal 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam melaksanakan sholat tidak lepas dari yang namanya wudu. Kenapa kok setiap sholat harus wudu? Karena sebelum mulai sholat harus dalam keadaan suci. Suci dari apa? Suci satu dari hadas, dua suci dari najis. Untuk suci dari najis saya kira anak-anak sudah bisa melakukan. Misalnya celananya terkena kotoran ayam, ganti aja celananya. Atau mau dicuci, biasanya dicuci. Kemudian ada yang terkena najis, misalnya terkena kotoran cicak, tinggal diambil dicuci. Sajadahnya kena, atau pecisnya kena, atau celananya, atau sarungnya, atau bajunya mudah membersihkan. Nah, jadi kalau najis, cara menghilangkannya dengan cara dibersihkan ya. Insya Allah tahu. Hanya nanti untuk najis-najis tertentu pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, kayak bayi, laki-laki yang belum mahram, kemudian ada jilatan anjing, itu cara membersihkannya beda. Insya Allah anak-anak sudah ingat. Hari ini kita akan membahas cara membersihkan hadas yang dengan cara wudhu. Jadi cara membersihkan hadas itu bisa mandi, bisa tayamum, bisa wudhu. Hari ini akan kita bahas adalah wudhu. Anak-anak sekalian, jadi wudhu itu harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah telah memberi contoh urutan maupun caranya secara lengkap.
Jadi Allah itu mengutus Nabi itu sebagai contoh, maka dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Kita nggak usah nyari yang lain, melihat Rasulullah untuk belajar segala sesuatu sudah bisa. Rasulullah itu punya udah memberi contoh segalanya, itu luar biasa. Nah, termasuk wudhu, wudhu itu termasuk ibadah yang penting karena kalau wudhunya keliru, sholatnya jadi tidak sah. Sholatnya udah khusyuk paling bagus, bacaannya panjang sampai nangis-nangis saking khusyuknya, tetapi wudhunya tidak sah atau wudhunya batal, sholatnya nggak bisa. Maka anak-anak sekalian pahami tentang tata cara wudhu ini, kemudian amalkan supaya sholatnya diterima oleh Allah. Oke anak-anak sekalian, langsung kita masuk. Jadi di halaman 50 anak-anak bisa lihat urutan wudhu itu secara mudah bisa diingat ada 8 poin atau ada 8 hal ya. Jadi tata cara wudhu ada 8, ada di halaman 50 sampai dengan 51 yang mana akan kita bahas satu persatu. Yang paling pertama dari kegiatan wudhu, rangkaian wudhu itu yang pertama adalah membaca basmalah dan niat di dalam hati. Bacaan basmalah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu jangan dibaca mau wudhu basmalah. Enggak boleh. Basmalah itu singkatan. Jadi basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum wudhu, anak-anak baca Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam hati niat, tidak perlu dikatakan. Jadi tidak perlu dikatakan, cukup dengan membaca basmalah dan niat, tidak perlu dengan membaca misalnya nawaitul wudu'a dan seterusnya, tidak perlu. Yaitu cukup baca Bismillah dan niat di dalam. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai kelewat. Ini kalau sampai kelewat nanti rangkaiannya jadi kurang. Yang awalnya 8 nanti malah jadi 7. Jadi basmalah dan niat diingat-ingat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membasuh tangan. Membasuh tangan yang dimaksud gerakannya adalah membasuh tangan sampai dengan pergelangan. Pergelangan itu sini. Jadi awalnya baca bismillah dan niat, kemudian misalnya ada keran, cuci pergelangan tangannya. Nah, misalnya ini dicuci. Bukan yang sampai sini dulu, pertama cuci pergelangan tangannya, bersihkan. Berapa kali? Sebanyak sunnahnya adalah 3 kali. Diutamakan atau sunnahnya membasuh yang kanan. Jadi ambil air, basuh yang kanan, di tangan kanan, kemudian tangan kiri. Nah, dibasuh. Kemudian kerannya jangan terlalu besar, tapi agak kecil saja, itu termasuk sunnah juga. Yang kedua yaitu apa? Membasuh tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali, mulai dari kanan dulu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah berkumur dan menghirup air. Setelah basuh tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur itu mengambil air, kemudian masukkan ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan, dibuang, ambil lagi, dibuang, ambil lagi, dibuang. Itu yang pertama, itu namanya berkumur. Ambil air untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau makanan yang ada di mulut. Kemudian yang kedua, ambil air lagi, masukkan ke dalam hidung, disedot. Jadi ditarik, kemudian dibuang pakai tangan kiri. Tarik lagi, dibuang. Anak-anak sekalian, kalau kita bisa melakukan itu, ternyata itu bisa memacu kecerdasan otak. Jadi kita misalnya bangun tidur, kalau kita menghirup air dengan kuat, itu mungkin awalnya agak sakit di kepala, cenut gitu. Tapi itu ternyata merespon otak, sehingga itu membangunkan otak. Yang awalnya mungkin ngantuk, kalau kita benar cara wudhunya, menghirup airnya, dibuang, insya Allah badannya akan jadi fresh, otaknya sudah siap, ready untuk beraktivitas. Nah, jadi setelah itu gerakan yang ketiga yaitu berkumur dan menghirup air sebanyak 3 kali juga. Yang selanjutnya adalah membasuh muka. Jelas. Jadi yang keempat adalah basuh muka, ambil air kemudian diusapkan ke muka dari tempat ujung rambut. Jadi tempat tumbuhnya rambut di ujung-ujung ini harus kena sampai dengan pinggir, sampai dengan bagian bawah. Jangan cuma sininya aja, sininya aja. Sini nggak basah pinggirnya. Harus sampai pinggir sini, anak-anak bisa lihat. Nah, sampai ke pinggir sini. Nah, sampai sini. Untuk yang berjenggot, anak-anak kan nggak ada yang berjenggot, ini cuma informasi tertentu. Yang berjenggot biasanya sambil di sela-sela ini, pakai air. Nah, udah membasuh muka sebanyak 3 kali juga sunnahnya. Kemudian setelah itu adalah membasuh tangan sampai siku. Anak-anak ada warna merah ya, tolong perhatikan. Basuh tangan sampai siku itu berarti anak-anak menghidupkan keran, airnya dialirkan dari tangan ke siku ke bawah.
Ini misalnya ya, dialirkan ke sini. Nggak boleh wudhu, misalnya ini keran di atas ini, sikunya yang di atas, kemudian airnya ngalir ke sini, nggak boleh. Redaksinya atau kata-katanya dalam Al-Quran itu tangan sampai siku atau tangan ke siku. Jadi urutannya tangan dulu yang dibasahi, airnya biar turun ke siku sebanyak 3 kali. Kanan dulu, kalau sudah basah kiri. Nah, sampai dengan siku. Nah, beberapa yang terjadi di masyarakat mungkin adalah ada yang basuhnya nggak sampai siku, cepet-cepet. Maka anak-anak kalau basuh sampai siku itu dipastikan ininya sampai dipakai tangan yang basah diginikan supaya mantep sampai siku, karena nggak sampai siku nggak sah sholatnya nggak bisa. Nah, jadi perhatikan, basuh tangan sampai siku. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah mengusap kepala dan telinga. Nanti ada contoh gambar yang khusus yang ini. Ini juga penting karena bahasanya mengusap. Jadi mengusap kepala dan telinga itu anak-anak ambil air, kemudian dibuang, kemudian anak-anak usap, bukan dibasahi, bukan ambil air digerujuki sini, bukan, basah nanti. Ambil air kemudian diusap bagian rambutnya. Nah, sampai belakang, sampai tengkuk, kemudian maju lagi tanpa diangkat tangannya. Setelah ke depan, kemudian lanjut ke telinga sekaligus. Nah, jadi satu rangkaian ya, kepala, balik, lanjut ke telinga 1 kali bukan 3 kali ya. Jadi tidak betul kalau sampai ada orang yang berwudu seperti ini. Nah, diginikan, airnya juga diciprat-ciprat gini. Bukan, tapi dikatakan bahwasanya diusap kepala dan telinganya. Nah, ini untuk cara mengusapnya. Bisa lihat contoh ya. Jadi ini, kemudian ke belakang, mundur sampai tengkuk, kemudian maju lagi, kemudian terusan ke telinga. Untuk yang telinga, telunjuk ini masuk ke lubangnya, jempolnya itu muter di belakang untuk daun telinganya. Nah, begini. Ini untuk daun telinganya, bisa dilihat ya. Ini, kemudian ini untuk muter. Nah, satu kali lagi ambil air, dibuang, kepala dari depan sampai belakang, sampai tengkuk ya. Kemudian ke depan, kemudian langsung telinga. Berapa kali anak-anak? 1 kali saja. Nah, ini juga penting karena mungkin beberapa orang-orang masih keliru, tapi ini sudah jelas sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan. Selanjutnya yang ketujuh adalah membasuh kaki. Dalam membasuh kaki tidak sampai lutut, tapi yang betul sampai mata kaki. Mata kaki itu adalah bagian bawah dekat dengan ada benjolan di bagian pinggir, tahu ya anak mata kaki. Jadi basuhnya nggak usah sampai lutut, tapi cukup sampai situ sebanyak 3 kali. Diutamakan sunahnya yang kanan dulu. Beberapa anggota yang tadi Ustaz Arifin sampaikan sunahnya pokoknya dari kanan. Misalnya tangan. Tangan ini juga dari kanan, tapi dari kanannya bukan kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan lagi, kiri lagi, bukan. Tapi kanan 3 kali selesaikan dulu. Kanan 1, 2, 3, setelah selesai baru kiri 3 kali juga. Nah, itu adalah rangkaian wudhu sampai dengan ketujuh. Kemudian yang terakhir sampai dengan basuh kaki. Nah, basuh kaki ini juga penting karena ada orang-orang yang basuh kaki cuman gini, pakai kerannya dihidupkan besar, kakinya aja yang maju, gak digosok. Umumnya yang terjadi kalau kakinya doang yang maju, itu bagian bawahnya ada yang nggak basah. Maka kalau basuh kaki usahakan pakai tangan. Airnya dialirkan ke kaki kemudian digosok, diratakan semua tempat biar basah. Jangan sampai kesusu tuh kok kakinya yang maju ciprat selesai. Nah, anak-anak yang terakhir adalah membaca doa. Jadi setelah selesai dari mulai baca bismillah, kemudian basuh tangan, kemudian menghirup, berkumur dulu, kemudian menghirup, kemudian muka, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian membasuh kepala dan telinga, kemudian kaki. Setelah lengkap terakhir diakhiri dan baca doa. Jadi setelah selesai wudhu, membaca doa, bacaan doanya sudah Ustaz Arifin tuliskan, ada di buku juga halaman 52. Yaitu bacanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah selesai wudhu, baca doa tersebut. Jadi itu rangkaian dari wudhu. Anak-anak sekalian yang sudah dipelajari semoga bisa diamalkan. Yang kurang jelas atau masih perlu putar ulang silahkan putar ulang, tapi penting ya.
Mungkin bagi orang tua yang juga menyaksikan, setelah selesai dari pelajaran materi wudhu ini, anak-anak bisa dikontrol ketika wudhu dan dibetulkan. Karena apa? Ketika anak-anak bisa betul wudhunya ketika kecil, kemudian dia betul terus sampai besar, itu akan menjadi pahala orang tua. Jadi diusahakan anak-anak wudhunya betul supaya apa? Karena wudhu ini mesti dipakai sampai besok tua, pokoknya sampai sebelum mati itu mesti dipakai yang namanya wudhu. Nah, maka anak-anak wudhunya yang betul ya. Kalau mau lebih betul lagi bisa didampingi orang tua supaya untuk mengerjakan, misalnya, "Mah, Pak, aku mau wudhu, dibantu dicek ya. Aku kalau keliru diingatkan." Gitu nggak apa-apa. Awalnya mungkin 3 hari masih belum ingat, seminggu belum ingat, 2 minggu udah mulai ingat. Setelah itu berjalan berpuluh-puluh tahun sampai usianya mungkin 60 tahun, kakek nenek, kalau wudhunya betul, insya Allah mendapatkan sahnya sholat. Nah, itu ya anak-anak sekalian. Jadi pertemuan kita hari ini agak panjang, tapi ini sangat penting ya. Tentang wudhu ini jangan sampai keliru karena itu berhubungan dengan sholat. Ya anak-anak sekalian, pertemuan kita saya kira cukup sekian. Untuk tugas evaluasinya adalah anak-anak boleh sambil berlatih. Sekarang tidak kuisnya agak Ustaz Arifin kurangi supaya anak-anak di rumah punya aktivitas motorik, kegiatan fisik. Anak-anak bisa cek halaman 55 sampai 57. Silakan anak-anak dengan pengawasan orang tua berhati-hati menggunting gambar. Nah, ada seperti ini. Ini diguntingi anak-anak sambil latihan, sambil kegiatan di rumah. Setelah diguntingi kemudian ditempel di halaman selanjutnya sesuai dengan urutannya. Mulai dari basuh tangan dulu, kemudian mulai dari berkumur, masukkan air ke hidung, muka, tangan, kepala, kaki, diurutkan sampai dengan akhirnya nanti berdoa. Nah, untuk pertemuan kita sampai hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Pesannya Ustaz Arifin, tolong wudhunya dibetulkan bagi yang belum betul. Kita akhiri bersama dan baca doa belajar. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.